Dan juga terima kasih kepada semua pendengar Radio FM di mana saja pun berada. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan semua alam ini, yang disebut dengan alam masih Allah. Selain Allah, siapa saja selain Allah. Manusia disebut ada, malaikat ada, jin ada, syaitan ada, tumbuh-tumbuhan ada, sungai ada, gunung ada, dan lain sebagainya. Pokoknya selain daripada Allah, itu yang disebut dengan alam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mengamanatkan kepada kita nikmatnya. Allah masih memberikan kepada kita rahmatnya dan rahimnya, sehingga melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan rasa ikhlas, dengan niat yang ikhlas, tanpa ada paksaan dalam diri. Tetapi kita ridho dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada itu pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita tingkatkan keimanan kita. Kita jaga akidah kita. Kita jaga keislaman kita. Itu buktinya bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah titipkan dua tangan. Tangan ini bisa membantu. Allah titipkan mulut dan sebagainya. Ini bisa menjadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Di samping itu bisa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Bisa kita gunakan untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu semua bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian harta yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita berikan haknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita infakkan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah, rezeki uang atau harta dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita berpikir sedikit kita berikan, tidak ada apa-apanya bagi kita. Tapi bagi orang yang menerimanya sungguh luar biasa. Maka pendengar FM di mana saja pun berada, bersyukur itu bukan ketika kita banyak nikmat Allah, tapi bukan daripada nikmat yang sedikit kita syukuri, maka insyaAllah akan bertambah. Apalagi nikmat yang banyak. Dari syakartum ba'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Ayat ini barangkali sangat populer di kita. Sangat populer di dalam pada pendengaran umat Islam. Karena ayat ini sering disampaikan oleh para dai, para ustaz-ustaz kita, para ulama-ulama kita, para tukang khutbah kita, kita pada sebuah Jumat. Ya la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Maka sedikit di antara kita bukan hanya hafal, tapi maknanya pun sudah kita pahami. Namun aplikasinya, pemahaman dari ayat ini, apakah sudah kita kerjakan? Mensyukuri nikmat Allah. Jika kamu syukur kata Tuhan, kamu tambah kata Tuhan. Tapi ketika kamu engkar, maka timbul azabnya sangat pedih kata Allah. Pendengar FM di mana saja pun berada. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina
dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hadirnya Rasulullah ke muka bumi, diutusnya Rasulullah ke muka bumi menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya orang muslim saja, tapi semua alam. Kehadiran Rasulullah bukan hanya makhluk yang disebut dengan manusia bergembira, tapi hewan tumbuh-tumbuhan juga bergembira. Semua alam bergembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah datang membawa ajaran Islam yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika umur Nabi 40 tahun dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pendengar FM di mana saja pun berada. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini menjadi topik kajian kita adalah niat ikhlas kunci semua. Kalau kita beramal ataupun mau beribadah, mau bekerja, maka yang pertama yang kita harus tata itu atau yang kita benahi itu niat kita. Karena ini kunci. Seperti halnya ketika kita mau masuk ke rumah, maka yang pertama kita ambil adalah kunci rumah. Jadi kita masuk ke dalam. Untuk beribadah, supaya ibadah kita itu sempurna, ibadah kita itu berarti, ibadah kita itu punya makna, amal kita itu punya arti dan tujuan ada hikmahnya, maka yang pertama kita periksa adalah niat kita. Untuk apa kita beramal? Kenapa kita beramal? Kenapa ini kita kerjakan? Semua adalah berkurang karena Allah Subhanahu. Karena tugas manusia juga di bumi ini, Allah khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tak ciptakan jin, kata Allah, tak ciptakan manusia kecuali mereka beribadah kepada saya. Ibadah ini bagaimana? Yang kita tata dulu adalah niat kita. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan ikhlas, bertaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi tidaklah kita disuruh atau perintahkan Allah kepada kita, kecuali kita beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas. Maka kunci daripada segala amal itu adalah niat ikhlas, supaya amal yang kita lakukan ada efek positifnya kepada tubuh kita. Karena semua amal itu sholat ada pengaruhnya kepada kehidupan kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya, keji dan perbuatan munkar. Sholat ini bagaimana? Yang pertama tadi niatnya diperbaiki. Jadi kalau niat kita untuk sholat karena malu, untuk sholat karena sudah tua, atau karena kawan-kawan sholat, nah, maka niatnya belum lurus. Mari kita luruskan dengan niat yang ikhlas. Maka Ibnu Abbas apa katanya? Niatlah yang akan mendapatkannya daripada semua perbuatan kita itu. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu harus dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perbuatan itu berlangsung menurut apa yang dia niatkannya. Bahwa kana hijratuhu ila Allahi wa Rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa Rasulih. Siapa yang
ingin mendapatkan dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sebatas apa yang dia ingin. Jadi ketika hijrah dulu bermacam-macam lihat oleh para sahabat. Jika mau hijrah dulu pertama, kata Rasul, siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan didapatkan hijrah karena Allah dan Rasul. Insya Allah rezeki akan melimpah terus. Banyak kesenangan, banyak kebahagiaan yang akan datang. Tapi di sebagian sahabat, bukan mereka hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, tapi karena keinginan, karena ada maksudnya. Apa katanya? Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan dunia, ingin dia hijrah dari kampungnya ke kampung lain, karena ingin memperbaiki hidupnya untuk ke dunia ini saja, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang pertama, ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kita ditaat dengan niat Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita ikhlas, insya Allah namanya sudah mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti nanti dia akan berikan apa yang kita inginkan. Tapi perlu kita, Allah berikan kepada kita kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Pendengar ada di mana saja berada. Jadi di dalam amal niat, Rasulnya menentukan bagaimana. Semuanya amal itu harus ada niatnya. Dan yang kita dapatkan dari amal kita itu sesuai dengan kadar kita. Pokoknya bagaimana apa yang dia niatkan. Tidak saja ibadat-ibadat kita sholat. Bukan sholat pertama itu, bukan sholat dia tahu sholat itu ada niat, ada niat, wudhu ada niatnya, puasa ada niatnya, haji ada niatnya, tergantung kepada niat. Jadi beribadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah niat kita. Ibnu Abbas pernah berkata, sesungguhnya seseorang itu dipelihara sesuai kadar niatnya. Dan yang lain berkata, sesungguhnya manusia diberi balasan menurut kadar niatnya. Jadi, amalan-amalan yang kita kerjakan nanti di akhirat, Allah balas adalah sesuai dengan kadar niat kita. Nah, dibalas Allah, saya beribadah karena Allah. Karena di dalam sholat itu saja kita sudah meminta kepada Allah, sudah kita mohon kepada Allah. Inna sholati, kita pasrah seluruhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku dan matiku, kita sudah pasrah lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan sekalian. Berarti kita apa? Karena Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sudah di situ semua. Ketika kita baca doa antara dua sujud, kita sudah memohon ampun, minta rezeki, derajat, kesehatan, dan minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah di situ. Jadi kalau kita sholat, kalau kita beribadah supaya dipandang orang adil, supaya kita disegani orang di dunia ini, maka itu sajalah yang dia dapat. Dan akan dia lagi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita ingat jamaah sekalian, niat kita itulah yang menentukan daripada amal ibadah kita ataupun pekerjaan kita sekalian. Pergi kita pagi-pagi hari mengangkat dari Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya pergi bekerja ya Allah, saya pergi mencari manusia ya Allah, karena Allah, karena ada situ yang saya dapat, ada keluarga, ada anak, ada istri. Tapi kita serahkan dengan membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka itu adalah ibadah. Ibadah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan yang kita lakukan itu tidak keluar daripada syariat Islam. Tapi kalau misalnya kita mencari nafkah atau mencari
saudara-saudari kita, dan juga rekan di mana saya berada, lanjutkan bahwa niat ikhlas itu adalah kunci dari semua amal, baik ibadah makhluk ataupun baik makhluk atau yang lain-lain. Kalau ada ibadah makhluk, kalau kita berniat, itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas. Nah, tapi kalau misalnya seperti makan, minum, tidur, kalau kita lillahi ta'ala, maka makan kita itu menjadi ibadah, minum kita itu menjadi ibadah, tidur kita itu menjadi ibadah. Kalau niat kita, tanpa kita tidur, nah, ketika bangun nanti kita beribadah. Kita tidur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita makan? Makan kita supaya beribadah, kuat mencari kehidupan, dan dengan adanya kehidupan ada rezeki Allah Maha. Sebagian dari harta yang kita dapat lalu kita dipakai. Nah, jadi kita dari awal makan itu karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sholat, makan itu dalam mendekatkan sholat. Itulah yang disebut dengan tadi niat yang ikhlas. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita jaga itu dalam satu hal beribadah atau beramal. Kalau aku dari ayat berkata, apa kata kalau amal di ajarin nas, bahwa seseorang itu kalau dia meninggalkan amal, meninggalkan ibadah karena manusia, maka itu yang disebut dengan riya ataupun dain. Maksudnya ada sebagian manusia itu malas saya sholat, malas saya sholat, jadi dia nggak mau sholat karena manusia tetapnya nanti di belakang orang tahu bagaimana, di belakang orang tahu yang sholat lagi sholat lagi, nggak usah saya pakai jilbab, karena nanti di belakang orang alim-alim atau yang lain sebagainya. Dia meninggalkan amal karena manusia. Kalau amal diajarin nas, kata ia demikian, kata budaya demikian, bahwa dia maka itulah yang disebut dengan riya. Dia tidak mau beribadah, dia tidak mau beramal, disebabkan oleh manusia. Aku dibilang ya inilah yang itulah, itu bilang sosok aneh, itu riya katanya. Dan walau amal dulu diajarin nas, bahwa syirku kata boleh demikian, dan seseorang itu jika dia beramal, jika dia beribadah karena manusia, maka kata budaya itu disebut dengan syirik, karena dia mengharapkan pahala bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengharapkan pahala daripada manusia, dia mengharapkan pujian kepada manusia, padahal yang berhak memberikan pujian, yang berhak memberikan pahala ganjaran daripada ibadah kita, daripada amal kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata budaya tadi, meninggalkan amal karena manusia dia, dan beramal karena manusia adalah syirik. Maka dari itu jamaah sekalian, mari kita hilangkan sifat riya kita hilangkan sifat syirik itu, maka insya Allah kita akan berlaku ikhlas dalam amal kita, karena itu semua kunci. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Huzaifah al-Ma'rasi mengatakan, keikhlasan adalah apabila perbuatan manusia menjadi sama antara lahir dan mati. Seseorang itu ketika dia beramal, ketika dia beribadah, dia sama. Tidak orang sama, tidak orang dia sama. Dia berpujian pun dia tidak bisa dia jadi bukan besar kepala dia, bukan merasa kepala besar. Dihinakan pun dia bisa tetap merasa dihina. Itulah yang ikhlas. Kalau dia orangnya ketika sholat beribadah dipandang orang pun dia bisa, tidak masalah bagi dia, seperti air yang mengalir. Itulah ikhlas. Tapi kadang kita pun bisa karena begitu dipuji orang kita membawa telinga kita. Ketika dikoreksi orang amal kita, artinya ada masukan itu dibilang sama orang yang profis-profis orang
situasi keikhlasan itu apabila perbuatan manusia menjadi sama antara lahir dan kemudian ada perkataan Al-Qusairi menyebutkan ikhlas itu pengkhususan untuk Allah dan dalam ketaatan dengan tujuan, yaitu dengan ketaatannya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah semata-mata tanpa berpura-pura kepada makhluk, bukan mengharapkan kedudukan di kalangan orang-orang, ingin pujian manusia, ingin pujian dari manusia atau hal yang lain, bukan pendekatan diri kepadanya. Jadi dia memang semata-mata karena Allah, itulah ikhlasnya. Karena dari berangkat kita dari rumah, kalau misalnya beribadah atau menghadiri majelis taklim, maka kita awali dengan apa tadi? Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, serahkan kepadamu, bantu saya ya Allah. Saya tidak ingin lihat, bukan karena syirik, bukan karena riya, bukan karena semua. Saya semata-mata karena Allah untuk mencari ilmu, untuk mencari silaturahmi di antara saudara-saudaraku yang satu minggu kadang-kadang tak pernah jumpa, padahal antara pintu ke pintu ya, tak pernah jumpa, tapi waktunya lagi pengajian di taklim, di situ berjumpa. Jadi lalu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu menjadi ibadah bagi kita. Pendengar FM di mana saja berada, dan satu lagi, Ad-Daqo mengatakan ikhlas ialah menjaga diri dari pengawasan manusia, menjaga diri dari pengawasan manusia. Nah, ini yang susah. Karena masih ada dalam mimpi itu, saya yang paling banyak, saya yang paling banyak beribadah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau datang begitu itu adalah bisikan-bisikan syaitan supaya amal ibadah kita apa? Nggak ada gunanya, nggak bermanfaat. Jadi kita menjadi riba. Kalau begitu cepat kita bertawas kepada Allah, mungkin kita bertawas untuk berlindung daripada syaitan, mungkin dari syaitan dan kita masuk kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita tanamkan 3 perkara merupakan tanda ikhlas, kesamaan antara pujian dan celaan dari orang awam. Karena manusia ini banyak yang memuji, banyak yang mencela. Itu kalau yang ikhlas, dia membuat apa adanya. Rasulullah SAW tak pernah pujian manusia. Bagaimanapun kondisinya, dia tetap beribadah. Kemudian, apa lupa dia melihat amal dalam beramal, dan menghindari pahala amal itu di akhirat. Jadi amalan kita itu maunya kita dibalas di akhirat. Nanti kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jauhkan kami dari api neraka. Kalau kita diikhlas, insya Allah itu akan diberikan Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan api neraka dijauhkan Allah. Jadi pendengar FM di mana saja berada, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan khususnya bagi diri saya sendiri bisa memotivasi senantiasa ikhlas dalam beramal, dan jika ada kesalahan itu memang tidak dari saya, tapi jika ada yang benar yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah. Mohon maaf kepada pendengar semua dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.